Ilmu mustalah hadis. Maratibu ruwatis sahihi, martabat rawi-rawi sahih. Untuk menetapkan seorang rawi masuk bagian sahih li zatihi, maka perlu kita memeriksa catatan perjalanan mereka dan keadaan mereka di dalam kitab-kitab rijalul hadis. Oleh karena rawi-rawi itu bertingkatan tentang hafalan, keteguhan dan kepandaian mereka, maka untuk membedakannya diadakan ulama beberapa martabat serta sifat-sifatnya. Rawi-rawi bagi sahih dzatihi mempunyai 3 martabat. Dalam tiap-tiap martabat ini diadakan beberapa sebutan yang menunjukkan rawi itu masuk martabat pertama, rawi itu masuk martabat kedua atau ketiga. Martabat pertama, rawi-rawi yang bersifat dengan salah satu dari sifat-sifat tersebut di bawah ini. Yang dan yang seumpamanya dianggap dia termasuk martabat pertama, yaitu yang tertinggi. Contoh, fulanun awsaqun nasi hibdon wa adalatan. Artinya si fulan orang yang sangat kepercayaan tentang hafalan dan keadilannya. Yang kedua, fulanun asbatun nasi hibdon wa adalatan. Artinya si fulan orang yang paling teguh tentang hafalan dan keadilan. Ketiga, ilaihil muntaha, artinya kepadanya lah penghabisan atau kesempurnaan. Keempat, la ahada asbatu minhu, artinya tidak ada seorang pun yang lebih teguh daripadanya. Yang kelima, waman mithlu fulanin. Siapakah orang yang seperti si fulan itu? Yang keenam, fulanun yus'alu anhu, artinya tentang si fulan apa masih adakah yang mau diperiksa. Untuk martabat ini digunakan lafaz yang mengandung arti sangat atau lebih dan seumpamanya. Martabat kedua, rawi-rawi yang disifatkan dengan salah satu dari sifat-sifat tersebut bahwa ini atau dengan yang seumpamanya teranggap berderajat martabat yang kedua lebih rendah dari martabat yang pertama. Fulanun thiqatun. Thiqatun. Artinya si fulan orang kepercayaan, orang yang berkepercayaan. Orang kepercayaan. Fulanun thiqatun sabtun. Artinya si fulan kepercayaan. Sabtun teguh. Fulanun siqotun, artinya si fulan kepercayaan. Hafidun hafid, hujjatun hujjah. Fulanun siqotun ma'munun, si fulan kepercayaan yang kena diamanati. Sabtun hujjatun, teguh hujjah. Untuk martabat ini umumnya dipakai lafaz-lafaz yang berulang. Martabat ketiga, rawi-rawi yang disebut dengan salah satu sifat yang di bawah ini dan yang seumpamanya termasuk martabat ketiga lebih rendah dari martabat kedua. Fulanun siqotun, artinya si fulan kepercayaan. Fulanun sabtun, artinya si fulan teguh hatinya dan ucapannya. Fulanun hafidun, si fulan hafid. Fulanun hujjatun, si fulan hujjah. Fulanun mutqinun, artinya si fulan seorang yang teliti. Fulanun dhabitun, artinya si fulan seorang yang kuat hafalan dan ingatannya. Untuk martabat ini tidak digunakan lafaz-lafaz yang berulang. Contoh seperti dalam martabat pertama termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain imam hadis. Kemudian Muhammad bin Sirin dikatakan siqotun ma'munun. Abdurrahman bin Mahdi dikatakan imamun siqotun. Said bin Sulaiman dikatakan siqotun hafidun. Muhammad bin Ishaq as-Saghani dikatakan siqotun sabtun. Menurut kata-kata tersebut, maka ini semua masuk bagian martabat
yang kedua. Yang ketiga, Muhammad bin Abad Tabi'i dikatakan sikotun, Muhammad bin Muqatil Maruzi dikatakan sikotun. Menurut ini, kedua-duanya termasuk bilangan martabat yang ketiga. Pertanyaan, apakah sifat yang disebutkan oleh ulama bagi seorang rawi sahih itu mesti betul sebagaimana yang dikatakannya? Jawabnya tidak. Tidak mesti betul, bahkan diantaranya ada yang salah dan keliru. Kesalahan dan kekeliruan ini timbulnya karena beberapa sebab. A. Karena percaya perawi itu dengan tidak memeriksa lebih lanjut. B. Karena tidak terdapat bagi ulama yang memuji itu akan cacat si rawi. C. Karena salah sangka, yakni umpamanya ada dua rawi namanya Ahmad, yang satu terpuji dan yang satu tercela. Maka dari kekeliruan sangkaannya, Ahmad yang tercela itu dikatakannya kepercayaan. D. Dan lain-lain sebab. Contohnya seperti Abdul Aziz bin Hasin. Oleh Imam Hakim dikatakan thiqotun, seorang yang kepercayaan tetapi dilemahkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Ma'in, dan Ibnu Adi. Dua, Hamad bin Ghassan, Imam Hakim memasukkan sebagai orang kepercayaan, sedangkan Daruqutni melemahkannya. 3, Sulaiman bin Daud. Imam Hakim anggap dia seorang kepercayaan, tetapi Imam Zahabi berkata dia itu lemah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.